Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Pangira wangiti lang kumbungo cucuk panggawa para wanggati sajawandang kalawana bengke. Wadiau. Kita belum ini bro, masih tahu ini bro. Ini apaan sih bro kalau boleh tahu bro? Enggak, udah enggak usah ria, udah. Lihat aja Instagram sih Udah diposting ya? Udah diposting. Udah. Ini tuh box nih teman-teman kita bikin ya. Hard case. Ya gitu deh. Ini sebenarnya kita bikin sebagai perwujudan doa biar kita bisa warawiri podcasting di mana-mana gitu. Mantap dah. Gitu deh. Oke. Ayo, Lanjut cerita di YouTube, cerita horor di Podcast Malam Kliwon. Selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu. Saya Banu, asli Medan, sekarang tinggal di Malang. Jadi saya mau cerita kejadian mistis yang saya alami dulu waktu masih kerja di Jakarta. Kejadiannya di tempat kos saya di daerah Salemba UI, Kedokteran atau RSCM. RSCM. Saya lupa alamat pastinya. Yang jelas saya kos di belakang RSCM itu. Oke, kita mulai. Jadi sekitar tahun 2017 saya dapat kerjaan di Jakarta, tepatnya di RSCM itu sebagai maintenance. Kebetulan dari perusahaan menyediakan mes atau disewakan tempat kos GT. Gitu. Tempat kos gitu. Oke. Jadi ada dua tempat. Awal mula saya berada di kos nomor 1, di mana pada suatu pagi saya beli sarapan nih. Ibu penjualnya bilang ke saya, "Bagus deh lu ambil kos di situ aja. Jangan di sini ya." Di situ saya udah mikir, ada apaan nih? Tapi saya coba tetap mikir positif aja dulu. Mungkin di sini aja supaya jadi pelanggan dia gitu ya. Iya. Nah, jalan 1 bulan kerja saya tuh disuruh pindah sama atasan saya ke kos 2 dengan alasan banyak kamar kosong. Mubazir katanya udah dibayar nggak ada yang nempatin. Ya udah, oke lah saya pindah. Jadi di kos nomor 2 ini terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 dan lantai 2 kamar kos. Lantai 3 ada 1 kamar nggak kepake dan tempat jemuran. 1 minggu tinggal di kosan itu saya sebenarnya udah ngerasa ini hawanya panas banget. Walaupun tengah kota Jakarta, tapi panasnya tuh beda banget. Hingga pada suatu sore, sekitar pas maghrib, saya lagi nonton TV di kamar teman. Tiba-tiba teman saya tuh bangun kayak kaget gitu, dan mukanya kayak ketakutan. Terus saya tanya nih, "Kenapa bro?" Dia bilang, "Wah udah gak apa-apa." Terus sambil ngeledek, saya bilang ke dia, "Makanya maghrib-maghrib jangan tidur, digangguin kan." Dia cuman bilang, "Wah gak ada apa-apa kok." Hingga pada suatu maghrib, gantian saya yang ketiduran di kamar teman saya. Saya seperti mimpi, tapi saya yakin itu juga seperti nyata. Jadi saya tidur di depan pintu, yang notabene pintu itu berhadapan dengan kamar mandi.
Jadi pas tidur itu aku seperti mau diinjak sama sosok tinggi besar dan pelontos. Gak seperti genderuwo ya, karena pelontos. Pas aku kaget mau diinjak, di saat itulah aku melek. Dan temanku langsung liatin aku sambil bilang, "Mampus lu, ngapain tidur maghrib?" Sambil Gila. ketawa-tawa tuh teman saya tuh, Dibales. seolah dia tahu apa yang saya alamin. Oke, kejadian kedua itu pas malam-malam sekitar jam 11 malam abis pulang kerja. Temanku nih namanya Erwin, minta temenin mau nyuci dia. Jadi dia itu nyuci di kamar mandi ngadap kamar temanku. Ya udah, saya temenin deh tuh sambil ngopi nonton TV. Hingga akhirnya selesai nyuci, dia minta temenin jemur pakaian. Jadi di lantai 3 tuh ada satu lampu agak redup gitu, buat kepenerangan seadanya. Dan pas lagi enak-enak ngerokok sambil temenin Erwin jemur baju, tiba-tiba ada suara cewek bilang, "Bang, kalau nyuci lain kali jangan malam-malam, bahaya ya." Anjir. Gua di situ sontak pandang-pandangan sama si Erwin. Tapi kita nggak berani bicara karena udah saling ngerti dan emang sama-sama denger, walaupun suaranya lirih banget. Oke, merinding gue ya. Erwin gue suruh cepetan nih jemur baju karena gue udah nggak enak banget firasatnya. Dan saat kita udah pada ketakutan, sambil nyelesain jemuran baju, tiba-tiba ada suara klik dan lampu mati. Lampu mati itu bukan karena putus, tapi kliknya itu karena saklarnya dipejet. Ada yang mencet gitu ya? Karena gue denger jelas banget suara saklar dipejet. Langsung kita tanpa pikir lagi lari sejadi-jadinya ke lantai 1. Di situ Erwin bilang, "Kok lampunya mati?" Ya saya bilang, "Ya nggak tahu. Lo denger gak suara saklarnya tadi dipejet?" Si Erwin bilang, "Iya denger sih, tapi kan posisi saklarnya tuh jauh dari kita." "Ya bodo amat lah, saya gak mau lagi tidur di kos ini," saya bilang gitu ke Erwin. Saking takutnya tadi, saya tuh hampir banget kencing di celana. Akhirnya larilah nih saya ke kamar mandi. For your info, pintu kamar mandi itu tuh dari karbon warna-warni. Pintu kamar mandi emang gak mau nutup kalau gak dikunci dari dalam. Jadi kalau ditutup dia pasti buka lagi. Wah nih kebayang nih pintunya nih. Gitu lagi, baik lagi. Pintu-pintu ini, pintu plastik. Itu plastik. Dan saat saya kencing, sengaja tuh gak saya tutup karena ketakutan banget kan. Taunya pintunya gerak sendiri, nutup sampai posisi sempurna. Di saat itu gua ngomong sendirian dalam kamar mandi, "Ampun, gua nggak ganggu siapa aja di sini, ampun," katanya. Dan begitu pintu nutup sempurna, langsung gua buru-buru buka. Gua lari ke kamar, ambil baju dan semua perlengkapan gua. Gua pindah ke kosan pertama. Besok-besoknya ya udah, saya cari tahu nih kisah rumah kos ini. Ternyata dulu kosan ini adalah kosan cewek. Dan ada satu cewek yang di lantai 3 tuh dibunuh sama rampok. Karena rampoknya ketahuan juga sama warga, dihakiminlah si rampok itu dan mati di kamar mandi lantai 1. Dan gue baru ngeh, berarti yang bisikin saya di lantai 3 tuh mungkin si mbak yang dibunuh, dan yang gangguin di lantai 1 mungkin si rampoknya. Supaya hati-hati, mereka tuh ngasih tahu kita lah sebenarnya intinya. Sekian cerita dari saya bang, maaf kalau kepanjangan, mudah-mudahan serem. Nasib selalu dapat kebagian cerita yang begini gua. Ini apa namanya, ceritanya bagus sebenarnya.
Lagi-lagi kedetilannya diceritain Iya tuh. kan? Ini pintu Iya kamar tuh mandi bagian itu dari karbon, warna-warni. Kalau dibuka biasanya dia balik lagi. Gak usah jauh-jauh pintu kamar Pintu mandi ini gitu. deh. Iya, udah Balik begitu, lagi, balik balik lagi tuh. Sengaja nggak nutup pintu kan tuh karena ketakutan kan. Gue buka aja dah, biarin aja. Gue biasa gitu kalau di malam. Pasti rata-rata begitu pak. Gini, kenceng gini nih. Penting lihat. Set. Ya, Gua dapet. nutup. Ampun, gua gak ngomongin sama siapa di sini, ampun. Pas udah selesai, dar, tadi udah kebayang tuh. cabut. Mana lagi ngejemur ditegur lagi. Bang, kalau jemur jangan malam-malam. Itu gimana Lucu ya? nih buat cerita nih. Asli. Yang satu kan nemenin doang tuh ngerokok. Iya. Ngerokok, nonton TV kan HP Mito biasanya tuh. Ini nih. Ya kan? Nonton apa ya biasanya orang-orang ya? Ya nonton TV di HP. Enggak, maksud gua programnya gitu. Krishna nonton Krishna. Gitu lagi. Saya akan menyampaikan pesan ini ke Fridapan. Aku tidak akan tinggal diam. Jangan khawatir. Itu ya, gitu selama di Bali ya 3 hari ya 4 hari gitu. Si Bimo nih tiap mau tidur nonton Antv. Terus pas pagi bangun-bangun selalu lagi Krishna tuh. Lagi Krishna tuh jam 8 biasanya, jam 8. Gua kebangun bukan denger suara ombak, suara burung, enggak, denger suara Onisarial. Akan ku teruskan pesan ini ke Fridavan. Jangan khawatir. Soalnya malamnya tuh Aneh-aneh, keren-keren programnya. Waktu itu Pusaka Pembawa Maut. itu film kolosal tuh, Susana yang main tuh kan. Terus malam kedua Si Buta lawan Jaka Sembung. Ya film kolosal lagi, film dulu lagi. Wah banyak dah. Banyak deh. Di atas jam 2. Iya, tapi kan? malam. Iya, baru Malam. gue mau bilang. Tapi itu nggak bisa lu pada cari jam 8 gitu, Jam 8, kagak. enggak. Enggak. Itu subuh maksudnya kita. Anyway, si cerita ini harusnya jadi terkenal berarti si kosan horor di RSCM ini. Deket RSCM ya. Maksudnya terlepas dari cerita ini bener atau tidak, bisa gampang banget untuk validasinya. Nge-tracknya iya. Seperti beberapa waktu lalu ada teman Kliwon yang WhatsApp DM ke kita bilang, oh iya benar, "Bang, valid nih, kelungkung." Iya itu stories dia mention. Ya, gue lagi ngobrol sama Orang situ yang punya warung. Gitu deh. Ini kalau dia nge-tracknya adalah kasus perampokan tuh. Ada rampok yang ketam dihakimi warga di lantai 1 kamar mandi. Harusnya rame ya. Digangguin arwah rampok tuh. Itu yang botak kali ya. Ya mau Wah, nginjek. iya. Iya kan? Botak mau diinjek. Botak mau nginjek kan. Wah. Botak, wih, biji ganja nih. Boni. Biji ganja tuh ini apa akun Basisnya. Twitter basisnya Dead Squad dulu. @biji ganja. Botak kan. Rokok super. Mantap lah, respect sama Oke. abang-abang basis. Oke. Lanjut.